Shalom semuanya, saya ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Sedikit pemberitahuan bahwa mulai minggu ini, 20 Juli 2025, YouTube GKT Raja Daud tidak lagi menampilkan live streaming ibadah, karena kita sudah kembali ke Jakarta, maka kita menggantinya dengan khotbah langsung setiap minggunya bersama saya pendeta dan rekan-rekan evangelis. Biarlah penayangan ini menjadi variasi di dalam penayangan YouTube kita, supaya Bapak Saudara yang rindu untuk mendalami firman, untuk menggali firman lebih dalam, bisa langsung terfokus untuk melihat renungan khotbah ini. Jadi tidak lagi mengikuti seperti live streaming ibadah dari awal sampai akhirnya. Nah, hari ini kita akan sangat spesial di dalam penayangan perdana untuk renungan khotbah setiap minggunya. Hari ini kita akan berbicara satu kisah atau narasi yang sudah sangat terkenal bagi Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang Lazarus. Tetapi saya ingin memberikan tema khotbah pada minggu hari ini adalah diam bersama Allah. Ya, atau bisa juga sahabat Allah yang diam. Nah, itu dia. Sahabat Allah yang diam. Tetapi diam bersama Allah akan menjadi tema yang cukup menarik untuk kita refleksikan dan renungkan dari satu sosok yang saya yakin Bapak Saudara sudah kenal, sudah tahu kisahnya di kitab suci kita, yaitu Lazarus. Di mana lagi kalau bukan di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Jadi sangat panjang sekali kisahnya. Dan saya yakin secara garis besar Bapak Ibu Saudara sudah memahaminya. Dan tentu di dalam gereja kita, GKT Raja Daud sebagai gereja belajar, kita akan menggali teks ini secara naratif. Dan nanti kita akan melihat apa saja yang menjadi poin-poin inti untuk kita pelajari. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam ibadah minggu ini kami ingin merenungkan firman-Mu, belajar firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami masing-masing di tempat kami untuk mendengar dan memahami firman lebih dalam lagi. Dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Baik, temanya adalah Lazarus dibangkitkan di dalam Alkitab kita di Yohanes pasal 11. Nah, Bapak Saudara, kita lihat pengantarnya dulu, pembukaan dari ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ya, nama Lazarus dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara, Elazar, yang berarti Allah telah menolong. Allah telah menolong. Dan kita tahu dia tinggal bersama dua perempuan yang terkenal juga, yaitu Maria dan Marta di Betania dekat Yerusalem. Dan ini adalah masa-masa akhir dalam pelayanan Yesus, dan ini adalah puncaknya nanti ketika Lazarus dibangkitkan yang memicu kerusuhan terhadap Sanhedrin atau pemuka agama. Betania terletak di dekat Yerusalem, ya. Dan Bapak Saudara perlu tahu, dan mungkin baru tahu, bahwa Lazarus, Maria dan Marta, terkhususnya Maria, ketika disebutkan di dalam Injil-Injil, tidak pernah disebutkan pasangan. Ya, Maria dan Marta dan Lazarus ini selalu disebutkan dalam relasi saudara. Ya, nah, saya tidak tahu mana yang lebih tua, apakah Marta atau Maria, apakah Lazarus, tetapi selalu dalam bentuk saudara dan tidak pernah ada pasangannya. Dan mereka tinggal di Betania, kampung Maria dan adik Marta. Dan diberi keterangan di ayat kedua, Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya sebagai persiapan untuk kematian dan penguburan Yesus. Kisah yang sangat terkenal sekali. Dan kita tahu ceritanya Lazarus itu adalah saudara mereka berdua sakit dan mati. Saat Lazarus sakit, sebenarnya
Maria dan Marta sudah memberikan kabar kepada Yesus, tetapi coba lihat ayat 4, Yesus bilang gini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, melainkan kemuliaan Allah. Dan fokus di ayat kelima, Bapak Ibu Saudara, dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Nah, dari situ kita akhirnya dapat poin penting yang tadi saya katakan di pendahuluan, bahwa Maria adalah kakak dari Marta dan Lazarus, berarti paling tua adalah Maria. Tapi perhatikan, mengasihi, ya, di situ muncul di ayat kelima, dan ayat ketiga di atasnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Sudah 2 kali sampai ayat kelima. Nah, tapi Yesus tidak menggubris itu, sampai akhirnya muncul kabar Lazarus sudah mati. Ya. Lazarus sudah mati. Dan akhirnya Yesus berangkat ke Betania bersama murid-muridnya. Dikatakan di ayat 17, Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Nah, Bapak Saudara, ini penting sekali. Selain tadi kata mengasihi, kata 4 hari atau kalimat 4 hari ini penting sekali, Bapak Saudara. Kenapa penulis Injil Yohanes menampilkan Lazarus yang mati 4 hari? Atau kenapa Yesus menunggu sampai akhirnya datang ke Betania melihat Lazarus yang sudah mati 4 hari? Kenapa? Nah, ini penting sekali, karena Bapak Saudara perlu tahu di dalam konteks Yahudi atau sumber-sumber Yahudi, ya, seperti Midrash, Talmud, orang Yahudi kuno percaya bahwa jiwa itu masih melayang-layang di sekitar tubuh selama 3 hari. Jiwa manusia itu masih melayang-layang di dekat tubuh hingga 3 hari. Roh yang masih berada di dekat tubuh selama 3 hari sebelum tubuh itu rusak dan betul-betul akhirnya jiwa itu ke dunia orang mati. Itu kepercayaan Yahudi kuno. Makanya penulis Injil Yohanes menekankan 4 hari untuk mengatakan Lazarus betul-betul sudah mati dan tubuhnya sudah menuju kerusakan. Makanya nanti kita lihat ketika batu disingkirkan tempat Lazarus dikubur, ada bau yang menyengat untuk menyatakan yang sudah 4 hari cukup lama, dan secara pemahaman Yahudi secara teologis, dia sudah benar-benar mati, jiwanya sudah tidak ada lagi di sini. Ya. Dari berbagai sumber seperti Talmud, ya, Midrash, ada kepercayaan bagi orang Yahudi, kalau masih hari pertama sampai hari ketiga atau 3 hari, itu kemungkinan hidup masih ada. Nah, ini pemahaman yang ya zaman mereka ya, masih ada. Jadi ini seperti kalau bahasa kita di zaman modern itu mati suri, tapi tidak juga sampai 3 hari mati suri di zaman kita ya, paling beberapa jam gitu ya. Atau merasakan near death experience ya, secara medis begitu. Nah, pemahaman teologis Yahudi kuno juga seperti itu. Makanya perlu ditekankan oleh penulis Injil Yohanes, 4 hari sudah terbaring di kubur. Lalu ketika Yesus dan murid-murid masuk ke Betania, kita melihat Marta langsung menyambutnya, ayat 21. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kenapa kau lambat, Tuhan? Kalau kau datang ketika dia sakit, kau tumpang tangan, pasti sembuh kok. Ya. Tapi Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Ayat 25 ini ada yang sangat terkenal sekali. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ini penting sekali, Bapak Saudara. Dan setiap orang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Bapak Saudara perlu tahu bahwa orang Yahudi percaya kebangkitan itu di akhir zaman. Tidak ada kebangkitan dalam 3 hari. Itu tidak ada dalam pemahaman orang Yahudi. Makanya kebangkitan Yesus 3 hari itu menggegerkan sekali.
Membangkitkan Lazarus juga adalah peristiwa yang menggegerkan. Sampai setelah ini, konteks berikutnya, itu Sanhedrin para pemuka agama berniat membunuh Lazarus dan siap-siap untuk berencana membunuh Yesus. Kenapa? Itu menjungkir balikkan pemahaman teologinya orang Yahudi kuno di zaman itu. Yesus menunjukkan kuasa ilahi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lalu kita lihat ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang yang datang bersama-sama, maka masygillah, hatinya tergeraklah oleh belas kasihan. Ia sangat terharu. Di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Ayat 36, kembali muncul kata, lihat betapa kasihnya kepadanya. Ya. Sudah 3 kali ada informasi di dalam Injil Yohanes ini bahwa Yesus betul-betul mengasihi Lazarus. Yesus betul-betul mengasihi Lazarus. Dan sisanya saya tidak perlu menjelaskan. Lazarus dibangkitkan. Lazarus keluarlah, dan akhirnya Lazarus keluar dari tempat itu. Bapak saudara lihat sampai 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya, lihat kalimat kata Lazarus berubah menjadi orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bapak saudara, saya tidak akan membahas soal Yesus sebagai kebangkitan, walaupun kita tahu Bapak saudara kalau mempelajari tafsir, teks ini bisa bermakna simbolis, teologis, ya, bagaimana penulis Injil Yohanes ingin menyatakan pandangan teologisnya bahwa Yesus adalah Tuhan yang membangkitkan orang mati, yang sudah pasti mati selama 4 hari. Dalam pemahaman Yahudi kuno yang tadi saya katakan, bahwa 3 hari masih ada kemungkinan, tapi 4 hari itu tidak mungkin lagi. Ya. Beberapa ahli juga menyatakan ya, kisah ini sangat historis sebagai bukti kuasa Yesus sebagai Tuhan, ya, Lord, Kyrios, karena dia membangkitkan orang mati kan, untuk menyatakan dialah kebangkitan. Jadi ini sebagai prototipe kebangkitan Yesus yang di dalam beberapa hari lagi dia akan mati disalibkan. Ya. Tapi intinya saya tidak fokus kepada Yesusnya ya, sebagai Tuhan dan kita mengimani itu, amin. Mari kita fokus ke sosok Lazarusnya. Tema kita tadi apa? Diam bersama Allah yang mengasihi. Kenapa? Karena kasih tadi, mengasihi ya, muncul terus-menerus, dan itu menunjukkan hubungan antara Yesus dan Lazarus. Kasih mengasihi ya. Kalau kita membaca konteks ini, kita tidak akan mendapati latar belakang kenapa Yesus begitu mengasihi Lazarus. Gak ada. Karena konteks ini hanya ingin menunjukkan kuasa Yesus sebagai sang kebangkitan. Prototipe untuk menunjukkan sebentar lagi Yesus ditangkap, mati, disalibkan, dia bangkit pada hari ketiga. Dan itu adalah pendapat umum yang sudah kita terima sebagai tafsir dari teks ini. Tapi kenapa ya begitu dikasihinya Lazarus oleh Yesus? Nah, banyak para ahli juga dan para penafsir dari berbagai sumber dan buku mengatakan memang Lazarus, Maria dan Marta adalah sahabat kecil Yesus. Ya, mereka tinggal dekat, ya, sering bertemu di dekat situasi Yerusalem sebagai pusat agama dan politis. Ya, ini adalah gambaran dari penulis Injil Yohanes. Tapi tahukah Bapak Saudara yang paling menarik dari ayat 1 sampai 44 yang panjang ini? Apa yang menarik? Saya ingin mengajak Bapak Saudara, kalau sudah membaca teks ini, sudah pernah mendengar khotbah tentang Lazarus dibangkitkan, fokusnya selalu Yesus kebangkitannya. Yes, itu betul. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Saudara fokus ke Lazarus. Coba sejenak Bapak Saudara secara cepat melihat 44 ayat dalam kisah Lazarus dibangkitkan. Bagaimana kita fokus ke sosok Lazarus? Sakit, mati, 4 hari, dibangkitkan. Betul ya? Sakit diberitahu oleh kakaknya kepada Yesus, tapi Yesus tidak kunjung datang. Mati diberitahu 4 hari,
dan lalu dibangkitkan, dibukakan kainnya. Terakhir di ayat 44. Selesai cerita. Dan nanti akan muncul lagi ketika di ayat pasal 12, Yesus diurapi di Betania. Itu tentu Lazarusnya hadir karena sudah bangkit. Peristiwa yang mencengangkan sekali. Ya, kalau mau kita gali secara kontekstual, historis, ya, tentu bisa saja ini bisa menjadi statement teologis tentang kuasa Yesus. Dan kita bisa percaya ini juga kisah nyata karena nama Lazarus tadi jelas. Tuhan telah menolong. Lantas, bagaimana kita fokus ke sosok Lazarus? Apa yang menjadi kelebihan sosok Lazarus? Dari ayat 1 sampai 44, tidak ada sekalipun sosok Lazarus berbicara. Menarik sekali Bapak Saudara. Tidak ada sekalipun sosok Lazarus mengeluarkan kata-kata. Padahal keterangan Injil Yohanes mengatakan dia sangat dikasihi Yesus. Maka itu saya ingin mengatakan dari sosok Lazarus ini, terkadang di dalam diam kita, atau di dalam pribadi kita yang memiliki kecenderungan suka diam, kecenderungan menyendiri, kecenderungan tidak suka bergaul, ya kalau di dalam bahasa psikologis, introvert, menyendiri, punya kehidupan sendirinya. Tetapi Allah mengasihi engkau sama seperti orang yang lain. Jadi saya ingin mengkaitkan tema khotbah kita ini bagi orang-orang yang sekarang mengalami diam putus asa dalam hidupnya, merasa sendiri, entah engkau lagi ditinggal oleh orang yang kau kasihi, atau anak-anak muda yang di dalam pacaran seriusnya ternyata gagal, engkau hopeless di dalam kesendirianmu, tidak mau lagi berbaur, tidak mau lagi ngobrol dengan orang-orang, menjauh dari komunitas, dari sahabatmu, bahkan dari papa mamamu, bahkan tidak mau ke gereja, menjauh dari komunitas gereja. Saya mau katakan, Allah di dalam anaknya Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus mengasihi engkau, selalu hadir bersama engkau. Tuhan yang engkau kasihi sakit, itu kata Maria, kata kakak perempuannya. Dalam sakitnya dia tidak berbicara, tapi Tuhan mengasihi dia. Dan ketika mati dalam 4 harinya, Tuhan mengasihi dia. Apakah Lazarus berbicara? Enggak. Bahkan sampai 44 terpotong, teksnya tidak ada kata-kata atau ucapan terima kasih Yesus, terima kasih sahabatku Yesus, wow, engkau membangkitkan aku, terima kasih. Enggak ada. Injil Yohanes tidak mencatat itu karena memang teks ini diperuntukkan untuk menunjukkan kemesiasan Yesus, keilahian Yesus, bahwa dialah sang kebangkitan. Tapi ketika kita teliti, kenapa Lazarus ini nggak ada ngomong ya? Dan akhirnya nama Lazarus yang tadi dalam bahasa Ibrani El Azar menjadi sangat kuat, Bapak Saudara. Tuhan telah menolong. Telah menolong. Namanya menyiarakan bahwa apapun kondisi hidupnya, Tuhan telah menolong. Dan akhirnya terbukti dari namanya, Tuhan telah menolong, membangkitkan dia. Dan itu menimbulkan kericuhan bagi orang-orang Yahudi. Maka itu Bapak Saudara, apapun sekarang masalah yang kau hadapi, yang mengganggu mentalmu, pikiranmu, Tuhan bersama engkau, Tuhan menolong engkau. Itu yang ingin saya ajak Bapak Saudara merefleksikan satu sosok ini, yaitu Lazarus. Diam bersama Allah yang mengasihi. Diam. Nah, sering sekali kalau kita kaitkan di dalam keadaan duka cita atau ada yang meninggal, sama seperti kisah Lazarus yang mati 4 hari ini,
Saya ingin menariknya ke dalam situasi modern kita, Bapak Saudara. Ketika ada yang meninggal di berbagai suku atau kebiasaan orang Kristen, itu banyak sekali kata-kata penyemangat yang diberikan kepada pihak keluarga yang sedang berduka ya. Misalnya suaminya meninggal, istrinya meninggal, atau anak yang meninggal, itu kumpul semua setelah ibadah, atau bahkan di dalam acara ibadah, itu semua keluarga, teman, kerabat memberikan support, turut berduka cita ya, yang kuat ya, Tuhan lebih mengasihi dia daripada kita mengasihi dia sudah kekal bersama Bapa di sorga, dia sudah bahagia bersama malaikat-malaikat surga. Banyak sekali kata-kata penghiburan. Tapi saya mau katakan, dari refleksi ini kita akan belajar satu ciri khas teologi praktis yang sangat penting dan sangat berguna. Apa itu? Diam. Saya mau katakan bahwa saudara, di dalam diammu pun engkau bisa kok menyampaikan duka cita kepada kerabat keluargamu. Diam, jangan kebanyakan ngomong gitu loh. Kenapa? Karena dari cerita ini kita melihat dalam diam Lazarus yang tidak ada ngomongnya, satupun teks begitu panjangnya, betapa Allah mengasihi dia. Betapa Yesus mengasihi dia. Jadi jangan pikir orang yang tidak pernah ngomong gitu ya, atau orang yang tidak mau tampil depan publik ya, orang introvert gitu ya. Jangan pikir dia tidak bisa memberitakan Injil. Jangan pikir dia tidak bisa dipakai Tuhan menjadi alat untuk menyatakan kemuliaannya seperti Lazarus, menyatakan kuasa kebangkitan ilahi, menyatakan kuasa Yesus sebagai Sang Mesias, Sang Juru Selamat dan membangkitkan orang dari kematian. Bisa. Karena dalam diam pun Allah mengasihi kita. Itu menjadi harapan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam diam kita, Allah bekerja dan mengasihi kita. Nah, itu penting sekali. Maka itu Bapak Ibu Saudara, pahamilah tidak ada masalah yang begitu berat sampai Allah tidak mau bersama dengan engkau. Saya tahu secara kedagingan manusia kita, ditinggal orang yang kita kasihi, misalnya meninggal, itu berat. Ditimpa penyakit yang kritis, itu berat. Dihianati oleh rekan-rekan kerja, dihianati oleh sahabat sendiri, itu berat. Tetapi di dalam diammu, ada Yesus yang mengasihi. Kita nggak perlu banyak ngomong klarifikasi sana-sini. Kita nggak perlu terlalu mengumbar sana-sini. Tapi lihat bagaimana cara Yesus bekerja. Dan bagaimana penulis Injil Yohanes memasukkan satu sosok Lazarus di sini dengan sangat luar biasa. Allah mengasihi. Jadi jangan pernah putus asa bagi orang-orang yang merasa ditinggal, bagi orang-orang yang merasa, kok aku nggak bisa ya menginjili kayak orang-orang luar situ, berteriak-teriak menyatakan kuasa Yesus. Kok aku nggak bisa khotbah ya? Kok aku takut ngomong depan umum ya? Kok aku takut doa di depan umumnya? Enggak. Di dalam diammu pun Allah bekerja. Di dalam diammu pun Allah mengasihi engkau. Menarik sekali. Dan kalau kita perhatikan ayat 42 sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, ada kalimat yang menarik dalam doanya. Aku tahu bahwa engkau, Allah Bapa Adonai, selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiskusi mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ada kepercayaan yang luar biasa. Supaya kuasa Allah dinyatakan. Di dalam diam kita, tunjukkan silence-mu yang penuh dengan iman. Bahwa engkau percaya Tuhan bisa menolong engkau dalam situasi yang begitu berat. Tuhan akan menunjukkan kuasa kemuliaannya di dalam hidup. Itu penting. Dan terkadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu pun diam. Bukan hanya kita yang diam, tidak bisa menyatakan sesuatu, kita tidak bisa mengungkap kepada Tuhan, kita susah untuk berdoa, kita susah untuk memberitakan Injil dengan mulut kita, tapi Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita, sama seperti Lazarus dibangkitkan. Tapi terkadang sosok Tuhan itu diam.
Di mana di dalam konteks ini sosok Tuhan itu diam, Bapak Saudara? Yesus menunda kedatangannya ke Betania. Makanya ketika dia datang, Maria atau Marta bilang, kalau kau datang waktu dia sakit, dia nggak akan mati kok. Yesus diam menunda untuk menunjukkan kuasa kemuliaannya. Sering sekali Tuhan itu diam, baik dari perjanjian apapun kita lihat, Allah itu, YHWH Adonai itu pun diam terhadap umatnya bangsa Israel. Supaya menunjukkan ada hubungan intim yang dekat untuk kita mengenal pribadi dia. Teruslah berseru dan mencari dia. Silence God. Tapi lihat endingnya. Selalu ada kuasa yang luar biasa dinyatakan dalam pekerjaan Tuhan. Yesus menunda. Ada satu lagu yang menarik, Bapak Saudara bisa langsung lihat setelah khotbah ini. 4 days late untuk kisah Lazarus ini. Menarik sekali. Lagunya bagus sekali. Teksnya bagus sekali. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Kalau Tuhan diam, di situ dia akan menyatakan kuasanya. Berarti apa? Aplikasi praktis yang bisa kita ambil. Ketika kita merasa doa kita tidak terjawab, Bapak Saudara. Ketika Tuhan itu diam, sabarlah. Ada kuasa yang akan dinyatakan dia. Dan kuasa yang dinyatakan dia bukan menurut kehendak kita, tetapi kehendak dia. Itu yang akan penting sekali untuk kita pelajari pada hari. Oleh karena itu, Bapak Saudara, mari kita merasa peka bahwa Tuhan itu selalu beserta kita, Immanuel. Baik doa kita dijawab maupun tidak dijawab, dia akan selalu beserta kita. Maka itu, apapun sekarang yang kau hadapi, bagaimanapun sekarang mental dan pribadimu, yakinlah, Tuhan akan menunjukkan kuasa dalam hidup. Lazarus tidak ada satu ayat pun mencatat dia ngomong apalagi berterima kasih ketika dibangkit. Nggak ada. Sampai nanti di pasal-pasal berikutnya juga tidak ada. Yang disorot selalu kedua kakaknya, Maria dan Marta. Tetapi lihat, dari ayat 1 sampai 44, berulang kali muncul kalimat, Tuhan mengasihi dia, Yesus mengasihi dia. Bahkan Yesus sampai menangis, masyurlah hatinya. Kuasa kebangkitan mengalahkan dosa. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan bagi kita yang mungkin mengalami banyak masalah. Di tengah diam kita, di tengah hancurnya perasaan atau hati kita, Tuhan ada di situ bersama dengan engkau. Tuhan akan menunjukkan kuasa kemuliaan. Percayalah dia Mesias, percayalah dia juru selamat kita, imani itu, kenali pribadinya, bahkan di dalam diam kita, atau bahkan ketika pun dia diam, ada kuasa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Biarlah renungan ini kita refleksikan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Saya mendorong kita untuk membaca ulang kisah ini di rumah setelah khotbah ini, untuk melihat bagaimana Yesus bekerja luar biasa di balik diamnya Lazarus. Dukung terus pelayanan kita GKT Raja Daud. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara hari ini, mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah firman hari ini mengingatkan kami, menegur kami, bahwa di tengah banyaknya masalah kami, di tengah diamnya kami, putus asa kami, capeknya kami dengan dunia ini, Engkau selalu bersama kami, Engkau selalu mengasihi kami, dan Engkau akan menunjukkan kuasa kemuliaan-Mu. Roh Kudus materialkan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.